Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk. Saya mau coba cerita dulu sebentar. Shoot bos, yuk. Testimoni intinya ya Pak ya. Saya baru kenal RDAY itu bulan Agustus lewat YouTube. Ya. Kemudian saya itu di bulan Juli itu banyak permasalahan memang ya, masalah keluarga, masalah ekonomi juga. Terus pas di bulan September itu di Hotel Mega Cipayung saya coba ikutan aja, langsung nekat. Private 2 juta barengan sama orang-orang Jogja. Saya cuman niatnya mau bantu seseorang yang dia sedang dalam masuk penjara. Sementara dia itu sebenarnya tidak ada salah, cuman karena ada proses uang dibawa kabur, terus dia dilaporkan ke Bareskrim, malah dia dibilang pencucian uang. Nah sampai saat ini dia masih ada di tahanan. Nah beliau itu sebenarnya sahabat dekat saya. Saya tadinya nggak tahu. Laki apa perempuan? Laki-laki. Alhamdulillah. Nah, Ngaceng nggak terakhir kamu periksa? alhamdulillah ngaceng Pak. Mantap. Dan sampai saat ini pun beliau juga kadang-kadang masih komunikasi by WA ya kan. Itu juga karena dari keluarga. Karena keluarganya itu memang dia serasa kayaknya cocok dengan kita waktu kemarin diajak usaha bersama. Nah pas uang itu dibawa kabur sama orang yang jeblosin di penjara, itu uang saya itu udah ada di sana hampir 450 juta. Nah kemarin itu saya mau tarik, saya mau konfirmasi kan susah ya karena dia ada di Kalimantan, di penjara Lapas Ahmad Yani. Jadi beliau minta tolong kalau misalkan bisa dibantu proses, maksudnya biar bisa ada keringanan lah, bisa secepatnya bisa keluar dari lapas. Cuman saya logika aja ya, tapi kalau memang qadarullah Allah menghendaki, mungkin belum sampai jatuh tempo dia di penjara, bisa aja dia keluar atas ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin dengan bantuan doa dari anak-anak karomah yatim di RDAY. Nah, saya juga coba udah sodakoh tiap Jumat, sodakoh subuh. Potong sapi 1 juta tiap Jumat, coba dipaksain biar nanti dia bebas tanpa syarat. Atas nama dia. Banyak loh Bu yang pada sedekah 1 juta potong sapi Jumat barokah, hajatnya luar biasa percepatannya. Gitu. Atau ibu nanti naik kuda di bawah, habis ini nanti ibu naik kuda, ibu ijab di atas punggung kuda, sambil ibu bebas sebutin namanya. Nanti ibu naik ke atas, ngobrol masih bolong, ngobrol aja sama bolong, nanti kan bolong nganggut, manjur kok, tempat-tempat sakral kan itu. Baik. Ada lagi? Kemudian itu pas kemarin itu saya coba, katanya kan ada yang suruh gosok foto dengan dibalut celana yang udah 9 hari, masukkan ke freezer. Saya coba, tapi ada reaksinya itu, jadi dari pihak si yang di penjara itu suruh secepatnya bisa nggak kalau foto yang jahat tadi ngelaporin itu malah yang di frozenin aja gitu. Bisa? Bisa, manjur kok, manjur. Itu jadi cuman saat ini yang saya lakuin cuman sodakoh. Mendingan ibu ijab setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ibu ijab. Sambil ijab belum mulai, ibu ikut pencerahan saya di bawah. Atau habis ijab, ibu ikut pencerahan saya di bawah. Sambil ibu nunggu pencerahan saya belum mulai, ibu ijab di kuda. Naik kuda, keliling sambil ibu ijab. Bos, banyak loh orang ijab di atas punggung kuda terkabul. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi wakil presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi pangdam, ada yang jadi kapolda, ada yang jadi gubernur. Udah ibu praktekin aja, bebas tanpa syarat gitu. Nah, soalnya ini Kalau dibawa lari kuda lebih cepat lagi terkabul. dia tuh dari pihak Bareskrimnya tuh aneh Pak. Tadinya tuh Kan ibu belum ijab aja dulu, nggak apa-apa. Mau ada alasan apapun, oke? Iya Pak. Yuk, bapak apa? Bapak apa? Ayo, habis. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari Palembang Pak. Ya. Coba ngomongnya pakai bahasa Palembang. Palembangnya di mana? Palembang Talang Kelapa. Hah? Talang Kelapa. Di kota apa di desa?
kota Pak. Oh iya, coba ngomongnya pakai bahasa Palembang. Pertanyaannya pakai bahasa Palembang. Ya, aku ini dari Palembang Pak. Ah, Nak nanyo Pak Haji nih. ah. Nanyo tuh tahu nanyo? Nyong nyong. Memang aku kesini tadinya berat Pak Haji. Berat. Ya berhubung bini nih maksa terus. Jadilah Pak, padahal saya tuh belum kerja. Lagi nganggur. Masa saya ikut istri, ayo. Saya bilang gitu. Yang ngajakin siapa? Istri saya. Ngomongnya gimana istri? Pakai bahasa Palembang. Ya aku nih mana nak ketemu Pak Haji ke Bogor sana. Jauh. Duit dah kata. Gua ongkos kurang, ada. Sudah, dia ngubungin anak nih kan. Anak di mana? Anak di Palembang. Oh. Sudah kerja kan. Terus? Sudah berangkat be. Agak Brejo. Istilah Palembang Brejo kayak sudah nak balik. Ayo pakai bahasa Palembang aja biar yang dengerin agak bego gini ya. Ayo pakai bahasa Palembang. Jadi ya kami naik bis lah Pak Haji. Naik bus dari Palembang. Ya. Bus apa? Bus Agra. Agra. Ya. Turunnya di mana? Turun di Bubulak Bubulak. Pak Haji. Oke, 1 hari 1 malam atau 1 malam 1 hari? Satu hari 1 malam. 1 hari 1 malam atau 1 malam 1 hari? Dia bingung. 1 hari 1 malam Pak Haji. Bukan 1 malam 1 hari. Dia 1 hari 1 bingung. malam. Dari sana siang. Bapak kesini sama siapa? Sama istri Pak. Sama istri. Ya. Dari Palembang ke Bubulak naik Agra. Agra ya betul. Berapa tuh naik tuh berdua dari Palembang ke Bubulak? Berdua satu orang 390 jadi 780 Pak. 780. Ya. Nah di kapal udah nggak usah bayar lagi. Ya. Enggak. Kalau di tempat ini bayar Pak Haji, di lesehan bayar. Oh makan Makan dikasih 1 kali. 1 kali. Iya. Kalau di kapal di lesehan nggak bayar. Bayar itu. Oh bayar. Ya. Bayar berapa? Itu 1 orang kalau 10.000 Pak Haji. 10.000. Berdua 20 ya. Berdua 20. Ya. 300 berapa tadi ongkosnya 1 orang? 390. 390 tambah 20 410 berdua. Ya. Nyampe Bubulak, dari Ya. Bubulak ke sini naik motor atau naik Grab atau naik angkot? Naik angkot Pak Haji. Naik angkot 53. Ya. Ongkosnya berapa? 1 orang 15 dibayar 30 2 orang Pak Haji. Mau 30. Ya. Turunnya diberhentiin atau dijorokin? Ya kami nanya ke tukang angkot, supir angkot itu Pak Haji, minta berhenti di tempat anak yatim Pak RDAY. Terus dituruninnya di mana? Ya udah, turut aja kami jalan. Kata, nah ini udah sampai, turun kami. Oh jadi RDAY terkenal tuh sama supir-supir angkot? Udah dikenal Pak ya. Udah terkenal? Ya, Pak. RDAY anak yatim, supir angkot pada apal? Apal Pak. Ya. Oh apal. Ya Pak Haji. Terus Bapak diantarin sampai sini? Ya. Apa yang tertarik Bapak jauh-jauh dari Palembang datang ke RDAY berdua dengan istri? Apa hajatnya? Apa yang bikin tertarik? Ya tertariknya, tadinya istri saya ketarik Pak Haji. Hah? Ngelihat YouTube. Oh yang suka lihat istri. Istri yang pertama. Ketawa-ketawa apa senyum-senyum kalau nonton YouTube saya tuh istri? Tawa-tawa Pak, saya bingung di kamar kadang ngakak-ngakak. Istrinya? Iya Pak. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit jiwa? Nah. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit jiwa? Ya saya diamin aja pasti. Terus Bapak nggak nanya, kamu ketawa nonton apa? Atau apa gitu nggak nanya? Saya intip aja Pak. Bapak intip? Iya wah. Ini istri ini lihat YouTube. Apa ini? Nah, saya ulang lagi sebentar itu, ulang lagi lihat. Lama-lama RDAY. RDAY. Iya, baru dia cerita. Terus? Ya, cerita. Udah saya pertama itu cerita ya sepintas Pak Haji. Udah. Terus selanjutnya agak lama. Akhir-akhir ini agak lama dia cerita.
Nah, jadi ada rasa tarik juga. Tertarik Bapak? Iya. Sekarang ada pertanyaan apa? Coba jauh-jauh dari Palembang. Ya saya ini. Bapak pernah makan martabak harga Haji Rojak? Oh sering Pak. Sering? Iya. Bapak kenal gak sama cucunya Haji Rojak? Cucunya kalau salah nama Edi. Siapa lagi nama cucu-cucunya? Edi. Cucung-cucungnya? Oh cucungnya itu siapa itu? Farhan kalau nggak salah Pak. Lupa saya. Ini salah satu sahabat dekatnya cucunya Haji Rojak. Namanya Haji Marco. Oh. Ya sahabatnya, tapi belum pernah makan martabak har Haji Rojak. Sekarang pertanyaannya apa coba? Ya saya tuh Pertanyaannya apa? punya alat ukur Pak ya. Saya alat ukur tuh kalau dia bekerja saya dapat uang Pak. Gampang. Bisa gak alat ukur Bapak tiap malam dikerudungin pakai celana dalam Bapak bekas pakai? Alat ukur Ya. dikerudungin pakai celana dalamnya Bapak bekas pakai. Dilap tiap hari sambil Bapak ngomong. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Banyak yang sewa, banyak yang sewa, banyak yang sewa. Tidak ditawar, tidak ditawar, tidak ditawar. Rame, 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 rame. Penghasilan saya 1 bulan 1 miliar. Ucapan adalah, nah itu nanti hasilnya di alat ukurnya itu. Bisa gak? Bisa Pak. Boleh pakai celana dalam Bapak bekas pakai, boleh pakai celana dalam Ibu bekas pakai. Digosok tiap hari kayak gosok lampu Aladin. Kalau dia keluar asap, Bapak buru-buru lari. Ada lagi? Kalau istri yang ngerjain itu Istri yang ngerjain lebih manjur. oh, ya. Istri nggak boleh pakai celana dalam tiap hari, nggak boleh pakai BH tiap hari. Bapak juga tiap hari nggak pakai celana dalam. Nanti kalau dapat orderannya banyak, baru Bapak pakai celana dalam lagi. Nanti tapi celana dalamnya dibalik, begitu. Bisa gak nggak pakai celana dalam Bapak sementara sambil nunggu orderan? Bisa Pak. Bisa. Kalau keluar rumah juga Pak. Apa? Keluar rumah nggak pakai celana dalam juga? Nggak pakai celana dalam. Oh, bisa. Nggak pakai celana dalam keluar. Nanti gondal gandul, nanti dikalungin itunya. Ya. Ada lagi? Oke. Kalau kerja ya supaya kerja terus gitu Pak Haji. Remes alat kelamin istri. Bapak remes alat kelamin istri, taruh di muka Bapak. Banyak kerjaan, remes lagi. Banyak orderan, remes lagi alat kelamin. Banyak uang. 3 aja, banyak orderan, banyak kerjaan, banyak uang. Bapak yang remes alat kelamin istri. Bapak yang remes. Kalau istri diremes, matanya merem-melek, itu bisa cepat terkabul. Tapi kalau matanya melek, melotot, siap-siap masuk UGD. Bisa? Bisa Pak. Ada lagi? Cukup. Oke. J, kasih duit J, 1 juta J buat ongkos pulang ke Palembang J. Nih, ambil 1 juta buat ongkos pulang ke Palembang. Nih, kasih 1 juta. Kasih 1 juta, 10 lembar. Nanti makan martabak har ya. Nah. Kamu udah pernah makan bener martabak har? Udah? Dulu masih muda makan. Enak. Oke, ini habis gue kasih duit, lo salaman sama cucunya no. Cucunya mirip kan? Salam sama cucunya tuh. Cucunya orang India. Oh iya. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Buat Bapak dan Ibu, kita bikin acara kayak gini setiap hari Sabtu pagi jam 7 sampai nanti jam 9. Sampai nanti jam 12. Kalau memang banyak ya dipanjangin lagi. Nah, kedua, saya bikin acara gini tiap hari dari jam 7 malam habis Isya sampai jam 9 malam. Tiap hari di bawah. Kedua,
Saya mau Bapak dan Ibu paksain bisa ijab kabul di kolam renang seperti Haji Marco. Nanti Bapak dan Ibu berenang, Ibu jagain anak yatim yang berenang, karena anak yatim kalau berenang lari-lari Ibu jagain. Nah Bapak jagain ibu yatim yang netein anak yatim kurung, ya dijagain supaya dia nggak berenang, ya.